lihat polling dari CNBC sendiri secara man-on-man memang agak turun ya, dari kemarin kan lumayan tinggi di Januari 0,34, kemudian di Februari akan turun sekitar 0,11. Walaupun turun sebenarnya ini jauh lebih tinggi daripada rata-rata 5 tahun terakhir ya Mas Bram ya. Kalau kita lihat itu rata-rata 5 tahun terakhir di on-man Februari itu sekitar 0,09 gitu ya. Jadi sebenarnya ini jauh lebih tinggi dibandingkan Februari tahun lalu. Bahkan biasanya Februari itu ada beberapa sering kali terjadi deflasi ya, karena di Januari itu harga sudah sangat tinggi, kemudian Desember juga sangat tinggi, jadi kebiasaannya itu di Februari itu historisnya akan melandai. Nah ini kan harga, tapi untuk Februari tahun ini lumayan tinggi karena kita lihat ada harga beras yang lumayan cukup tajam kenaikannya ya, dan juga ada beberapa harga telur yang cabai rawit yang mulai naik gitu. Mbak Esa masih bisa dengar suara kami, Mbak Esa? Ya, halo, masih bisa. Oke, baik. Mbak Esa, ini mengamati juga, walau secara tahunan begitu ya, bisa saja terjadi peningkatan atau justru memang diproyeksikan meningkat, tapi sebetulnya andai Anda perhatikan juga, apakah memang target inflasi dari pemerintah juga akan tercapai di tahun ini? Kalau kita lihat sebenarnya dari untuk awal mungkin secara on year ya, kalau kita lihat sampai pertengahan tahun mungkin masih akan di kisaran 5 ya, tapi kalau melihat nanti setelah September akan turun karena dampak kenaikan BBM-nya pun akan turun ya, dan ini mungkin kalau 5,3 saya rasa masih akan tercapai ya, karena kalau harga minyak tidak melonjak itu ada kemungkinan inflasi akan turun, tentu saja tidak akan setinggi tahun kemarin ya, sekitar 5,51. Akhirnya 5,3 menurut saya masih masuk akal karena tantangan ke depan mungkin ada di pemulihan ekonomi. Sementara kalau kemarin kan ada harga-harga yang naik yang luar biasa besar ya, seperti harga minyak goreng, kemudian telur, cabai rawit. Untuk tahun ini kemungkinan tidak akan setinggi tahun kemarin. Jadi 5,3 menurut saya masih terjangkau lah. Oke, baik. Berarti memang untuk level inflasi kita di tahun 2023 ini berpeluang besar tidak lebih tinggi dibandingkan tahun lalu ataupun di tahun 2022 lalu. Andai kita Ya, mengamati juga secara harga dan dibagi kategori komponennya, sebetulnya Anda tadi mengatakan biasanya di bulan Februari ini lebih cenderung kita itu terkena deflasi. Nah, untuk secara komponen, komponen apa saja yang kiranya juga seringkali turun harga justru di bulan Februari? Kalau Februari biasanya itu memang bahan pangan ya, bahan pangan akan menekan inflasi di Februari karena biasanya nih kita lihat kalau Januari itu harga sudah sangat melonjak ya, kita ada gangguan pangan, ada hujan, ada musim panen yang terganggu, ada mungkin banjir di mana-mana membuat harganya naik. Sementara di Februari kan karena sudah harganya biasanya naik tinggi di Desember Januari itu akan harga-harga pangan itu akan mulai melandai ya, karena tidak mungkin harga naik terus karena sejarahnya itu kalau on money itu biasanya 2 bulan naik kemudian berikutnya turun, kecuali tahun kemarin ya ketika ada beberapa harga minyak, harga bahan kamar yang sangat tinggi ya. Jadi kalau mungkin untuk Februari tahun ini ada tekanan di harga diatur pemerintah karena ada kenaikan BBM non subsidi ya, untuk beberapa jenis kayak Pertamax dan Pertamax Turbo. Tapi kalau untuk pangan kita lihat harus ada di beras, perhatian kita ya, ada beras, kemudian ada cabai rawit, tapi ini harga beras menurut saya Mas Bram sudah harus di fokus pemerintah ya, karena harga beras ini kan sangat besar bobotnya sekitar 3% ke inflasi, dan ini merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia, jutaan masyarakat Indonesia ya. Jadi mau nggak mau berapapun pergerakan harga beras ini akan sangat menentukan inflasi bulanan, dan kita lihat harga beras belum juga turun dari September ya, bahkan harganya di pusat informasi harga pangan nasional itu sudah 13.000 per kilo, itu belum pernah tercatat dari sejak pencatatannya, dari sejak mungkin 2017 belum pernah ada harga setinggi itu di data PDAPSN. Oke, baik. Mbak Esa, apabila yang mana juga kita pahami bersama proyeksi memang secara bulanan di bulan Februari inflasi akan melandai begitu ya. Nah, tapi andai nanti ternyata tidak sesuai ekspektasi, yang mana juga ternyata inflasi bulanan juga ikut meningkat, sebetulnya lebih karena didrive oleh apa? Apakah seperti yang Anda sebutkan tadi, lebih karena memang komponen harga bahan pokok yang juga banyak menembus rekor begitu ya, bahkan harga beras sempat menembus harga 13.000. Ya, kalau saya rasa mungkin ada beberapa yang perlu diwaspadai ya. Selain kalau yang sudah tertakar kan BBM non subsidi ya, karena harganya kita sudah tahu nih harga dari awal bulan sebesar apa, dan
sepanjang bulan kan seperti itu. Tapi ada nih beberapa harga yang malah naik menjelang akhir bulan ya, seperti cabai rawit merah ini sudah lumayan ke 63.000 lagi, artinya ada ancaman lagi ke depan kalau tidak dijaga ini bisa naik di Maret ya. Dan kita harus ingat ya Mas Bram, ya, di Maret itu kita sudah ada persiapan puasa. Kalau persiapan puasa itu pasti kenaikan harga pangan-pangan itu akan melonjak ya, dari telur, daging, kemudian semuanya cabai, sayur mayur itu akan naik dan itu akan membuat inflasi naik. Jadi untuk saya pemerintah itu harus menjaga inflasi ke depan ini, terutama Februari mungkin akan turun, tapi saya rasa di Maret, April itu justru akan ada lonjakan yang cukup tajam karena naiknya permintaan menjelang Ramadan dan Lebaran.